masuk daftar tanggal 12 September atas nama AT, ya. Kemudian istrinya RT, itu memang sudah masuk tanggal 12 September. Rumah tangga komedian sekaligus presenter kondang Andre Taulany lagi-lagi jadi sorotan publik. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 4 kali Andre melayangkan cerai talak kepada sang istri Erin Taulany. Kalau kamu sudah capek mengikuti drama perceraian Andre dan Erin yang gak selesai-selesai, apalagi mereka yang merasakan itu semua. Kalau sebelumnya di Pengadilan Tiga Raksa, sekarang Andre mendaftar di Pengadilan Jakarta Selatan. Apakah perbedaan tempat pengadilan agama itu akan berbuah hasil yang berbeda juga? Mungkin saja akan dikabulkan, tapi mungkin juga akan berakhir sama. Tapi akan seperti apa ya proses cerainya kali ini? Adakah yang berbeda? Lagi dan lagi, Andre Taulany, sosok komedian ternama di Indonesia, bikin shock publik dengan masalahnya yang belum juga usai dengan sang istri. Belum genap beberapa bulan sejak isu keretakan itu kembali berembus, publik dikejutkan dengan kabar terbaru. Andre lagi-lagi melayangkan cerai talak terhadap Erin. Dan yang bikin heboh, ini sudah keempat kalinya. 3 permohonan cerai sebelumnya diajukan di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Namun semuanya gagal total. Kini, Andre mencoba jalur baru. Ia mendaftarkan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan domisili Erin. Pengajuan cerai talak Andre terhadap Erin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibenarkan oleh humas pengadilan tersebut. Kalau yang saudara maksud itu ada cerai talak ya, di pengadilan itu kan, pengadilan agama itu ada cerai talak, cerai gugat. Cerai talak artinya diajukan oleh suami. Kalau yang ada maksud itu ada memang ya, itu masuk daftar tanggal 12 September atas nama AT, ya. Kemudian istrinya RT, itu memang sudah masuk tanggal 12 September. Andre memilih jalur cerai talak. Kuasa hukumnya sudah mendaftarkan perkara ini melalui sistem e-court atau electronic court. Sidang perdana pun dijadwalkan pada tanggal 24 September 2025. Menariknya, sebelum masuk ke pokok perkara, pengadilan wajib menggelar mediasi. Tapi, apakah mediasi keempat kalinya ini akan berjalan berbeda? Atau hanya formalitas belaka? Untuk sidang pertama nanti tanggal 24 September. 24 September sidang pertama, kalau ternyata kedua belah pihak hadir, itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 mewajibkan kepada penggugat kalau cerai gugat, pemohon kalau cerai talak itu wajib melakukan mediasi. Ya, kalau pemohon tidak mau atau termohon yang tidak mau, itu dua-duanya ada konsekuensi tersendiri. Untuk sekarang kan pendaftaran itu melalui e-court ya, electronic court, artinya peradilan atau persidangan secara elektronik. Ya, jadi tentu yang mendaftarkan biasanya kuasanya, karena memang ini pakai kuasa. Jadi kuasanya mendaftar. Dan itu tidak mesti juga hadir ke sini, bisa melalui itu elektronik. Dalam perkara perceraian ada 2 jalur. Cerai gugat yaitu istri yang menggugat suami, dan cerai talak yakni suami yang meminta izin kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak. Dan kali ini Andre benar-benar melayangkan cerai talak karena sudah muak. Jadi kalau cerai talak itu diajukan oleh suami,
ya. Nah, nanti putusan izin untuk melakukan ikrar talak. Setelah putus nanti suami dipanggil untuk menjatuhkan talak, itu aja. Kalau cerai gugat diajukan oleh istri, pada saat diketok palu putus, pada saat itu sudah dinyatakan cerai. Gitu. Berarti bedanya di situ. Sidang perdana tetap mediasi awal, Pak, ya? Semua perkara kecuali ada perkara-perkara tertentu, kalau yang kontentius ada lawan, itu dimediasi. Bukan cuma itu, dengan langkah Andre yang mendaftar cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mana sesuai dengan domisili sang istri. Hal itu akan membuka peluang cepatnya proses cerai dan mudah dikabulkan. Karena memang ada aturannya seperti itu. Saya tidak tahu penyebab batalnya di 3 raksa atau penyebab ditolaknya atau apapun, saya tidak tahu. Yang jelas begini, untuk perceraian itu berdasarkan undang-undang itu diajukan di tempat domisili istri, itu aja intinya. Domisili istri, domisili istri, tinggal tetapnya istri. Walaupun AT yang gugat, Pak. Ya. Walaupun dari AT yang gugat. Iya. Kalau istrinya gugat di tempat dia, kalau suaminya gugat di tempat istri. Netizen makin yakin rumah tangga Andre dan Erin memang sudah di ujung tanduk. Sebab baru-baru ini keduanya ketahuan saling unfollow di Instagram. Padahal selama bertahun-tahun meski diterpa isu perceraian, mereka masih saling mengikuti di media sosial. Langkah unfollow kali ini dianggap banyak orang sebagai tanda bahwa hubungan mereka sudah benar-benar retak dan sulit untuk diperbaiki. Bahkan, beberapa komentar netizen menyebut unfollow ini lebih nyata dibandingkan surat gugatan cerai yang bisa dicabut kapan saja. Lantas, bagaimana reaksi publik? Banyak yang heran kenapa Erin seolah tidak mau dicerai. Dalam 3 kali gugatan sebelumnya, entah dengan alasan apa perceraian itu gagal. Sementara itu, netizen justru banyak yang bersimpati pada Andre. Mereka menilai 4 kali melayangkan cerai talak menunjukkan Andre sudah lelah dengan kondisi rumah tangganya. Di tengah drama perceraian Andre dan Erin, ada anak sulung mereka yang saat ini baru memasuki babak baru, yaitu perkuliahan. Ardio Taulani baru saja memulai masa kuliahnya di salah satu business school di London, Inggris. Andre baru-baru ini mengunggah foto dan video untuk menyemangati dan menyelamati anak sulungnya itu yang baru memulai perkuliahan.
Sementara itu, sepertinya Ardio sedang ditemani Erin di London. Karena baru-baru ini juga, Erin mengunggah foto di London bersama teman-teman anak sulungnya itu. Balik lagi ke soal perceraian. Apakah kali ini perceraian Andre dan Erin akan terkabul? Secara hukum, karena sudah didaftarkan di domisili yang sesuai, peluangnya lebih besar dibandingkan 3 percobaan sebelumnya. Tapi jangan lupa, proses mediasi tetap bisa memengaruhi keputusan akhir. Namun, jika Andre kukuh dengan pendiriannya dan Erin tidak bisa memberikan alasan hukum yang kuat, maka besar kemungkinan cerai talak kali ini akan dikabulkan. Kasus perceraian artis memang selalu jadi sorotan. Namun, di balik gemerlap dunia hiburan, jangan lupa ada anak-anak yang juga terdampak. Andre dan Erin, meski rumah tangganya berada di ujung tanduk, diharapkan bisa tetap dewasa menjaga psikologis ketiga buah hatinya. Kita tunggu saja tanggal 24 September nanti. Apakah cerai talak Andre Taulani keempat kalinya ini akhirnya terkabul? Ataukah akan kembali berakhir dengan kegagalan seperti sebelumnya? Bagaimana menurut kamu? Apakah Andre Taulani akhirnya bisa melepaskan diri dari rumah tangganya dengan Erin? Atau justru masih ada kisah panjang yang belum selesai? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.